Bismillahirrahmanirrahim wa arbaun la yaqa'u tolaquhum. Jadi ada 4 orang yang tidak sah ketika menjatuhkan talak. 4 orang tersebut ketika mengucapkan talak, talaknya tersebut tidak sah, dalam arti tidak jatuh. Yang pertama al-sobi, anak kecil. Ketika anak kecil tersebut sudah mempunyai istri, misalkan anak kecil tersebut belum balik, masih berumur 5 tahun, tapi ia sudah mempunyai istri. Ketika sobi tersebut mengucapkan talak, menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talaknya tersebut tidak jatuh. Dalam artian talak tersebut, talak sobi tidak sah. Yang kedua, wal majnun, orang gila. Orang gila ketika mengucapkan talak kepada istrinya, maka talaknya tersebut tidak sah. Dalam artian tidak jatuh. 2. Wa fi ma'nahu al-mugma alaih. Yang kedua yang sepangkat dengan majnun, yaitu mugma alaih, yang sering disebut dengan epilepsi. Kadang majnun, kadang gila, kadang tidak. Ketika di dalam kondisi gila, maka mugma alaih, orang yang mempunyai penyakit epilepsi, tidak sah ketika menjatuhkan talak, dalam artian tidak terhitung ketika menjatuhkan talak kepada istrinya. Yang pertama sobi, yang kedua majnun. Jadi ada 4 orang yang tidak sah ketika mengucapkan talak kepada istrinya. Yang ketiga wanaim, orang yang sedang tidur. Orang yang sedang tidur ketika mengucapkan talak kepada istrinya, maka talak tersebut layaqa'u, tidak sah, talak tersebut tidak terjadi. 3. Wal mukroh. Yang terakhir, yang keempat, orang yang tidak sah mengucapkan talak, yaitu mukroh, orang yang dipaksa. Misalkan ada seseorang, si A, dipaksa oleh si B, suruh menjatuhkan talak kepada istrinya. Namun si A dalam kondisi mukroh, dalam kondisi dipaksa, maka si A tersebut ketika mengucapkan talak, maka talak tersebut layaqa'u, tidak sah, tidak jatuh. Namun mukroh tersebut bi ghairi haqqin. Mukroh tersebut yang tidak dibenarkan oleh syariat agama. Mukroh tersebut emang dipaksa tapi tidak dibenarkan oleh syariat agama. Paingkan nabi hakin. Lalu bagaimana jika dipaksa sesuai dengan anjuran syariat agama? Misalkan sang suami dipaksa suruh menjatuhkan talak kepada istrinya, namun sang suami tersebut dipaksa sesuai dengan anjuran agama, maka talak tersebut yaqa'u, bisa terjadi. Wasuratuhu kama qala jamu ikrahul qadi lil muli ba'da muddatil ila ala talaqi. Misalkan seperti ucapan jama', seperti ucapan perkumpulan ulama, ikrahul qadi, memaksanya seorang qadi kepada sang suami suruh menjatuhkan talak kepada istrinya. Lil muli ba'da muddatil ila, ketika sang suami tersebut telah bersumpah ila, muddatal ila ala tolak, lalu sudah melewati batas, sudah melewati masa ilah, maka tolak tersebut bisa jatuh. Jadi ketika qadi memaksa sang suami suruh menjatuhkan talak kepada istrinya, dikarenakan suami tersebut telah melakukan sumpah ilah kepada istrinya dan sudah melewati masa sumpah ilah, maka pemaksaan qadi tersebut bihakin, pemaksaan qadi tersebut sesuai dengan anjuran agama Islam. Maka ketika dipaksa suami tersebut suruh menjatuhkan talak, lalu suami tersebut mengucapkan talak, maka talak tersebut yaqa'u, maka talak tersebut bisa jatuh, maka talak tersebut bisa sah. Jadi mukroh, orang yang dipaksa terbagi 2. Yang pertama bighairi haqqin, tidak sesuai dengan anjuran agama, maka talak tersebut tidak sah. Yang kedua mukroh bihaqqin, mukroh yang dipaksa suruh menjatuhkan talak namun sesuai dengan anjuran agama, maka talak tersebut hukumnya sah. Wa syartul ikrah qudratul mukroh bikasirro ala tahqiqi ma hadada bihil mukroh bipatiha biwilayatin au tadrib. Syarat pemaksaan adalah kemampuan dengan terbaca kasroh huruf rohnya untuk membuktikan ancaman kepada orang yang dipaksa dengan terbaca huruf patah, baik dengan kekuasaan ataupun kekuatan. Contoh misalkan syarat memaksa. Syarat memaksa tersebut adalah kemampuan mukrih orang yang memaksa kepada orang yang dipaksa, entah dipaksa dengan kekuasaan ataupun misalkan dipaksa dengan kekuatan ataupun dipaksa dengan kekerasan. Jadi memaksanya
seseorang memaksa kepada orang yang dipaksa, yang memaksa tersebut mempunyai kekuasaan ataupun mempunyai kekuatan. Syarat tersebut, syaratnya. Jadi syaratnya orang yang dipaksa lebih unggul ketimbang orang yang memaksa. Wa ajazul mukrih bi fathiro andak il mukrih bi kasriha bi hasabi minhu awis tighasati bi samani yukhlisuhu aw nahwi dzalik. Lemahnya orang yang dipaksa dengan terbaca huruf ro, mukrih, lemahnya mukroh, lemahnya orang yang dipaksa untuk melawan orang yang memaksa, baik dengan lari darinya, meminta tolong kepada orang lain yang bisa menyelamatkannya, ataupun cara-cara sesamanya. Jadi syarat memaksa, syarat bisa legal memaksa, jika orang yang dipaksa tidak bisa untuk melawan orang yang memaksa. Misalkan tidak bisa lari, tidak bisa meminta pertolongan kepada yang lainnya, atau misalkan dengan tata cara yang lainnya yang sesama dengan yang tadi. Wa dhannuhu anahu inimtana amima ukriha alaihi fa'alama khawafahu bihi. Dan mukroh, ya, artinya mukroh orang yang dipaksa, mempunyai dugaan bahwa sesungguhnya jika ia tidak mau melakukan apa yang dipaksakan kepadanya, maka mukrih orang yang memaksa akan membuktikan ancamannya. Jadi syarat orang yang dipaksa mempunyai dugaan kuat, mempunyai zon 75% mempunyai dugaan kuat, jika tidak mau melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang memaksa, maka orang yang memaksa tersebut bisa melancarkan membuktikan ancamannya kepada orang yang dipaksa. Jadi orang yang dipaksa harus mempunyai dugaan kuat bahwa orang yang memaksa jika tidak mengikuti ucapan-ucapan orang yang memaksa tersebut bisa melegalkan, bisa melancarkan apa-apa yang yang dipaksakan membuktikan ancamannya. Misalkan contoh, wayah sulul ikra bi tahfifi bidor bisyadid au habsin au islafi mali au nawi dalik. Misalkan contoh pemaksaan bisa hasil dengan ancaman pukulan kekerasan, di penjara, merusak harta, ataupun sesamanya. Misalkan kata orang yang mengancam, hari ini kamu harus mentalak istrimu, jika tidak mau mentalak maka kamu saya akan penjara, atau misalkan maka kamu saya akan gebugin, atau misalkan dengan merusak harta, jika kamu tidak mau mentalak istrimu maka rumah kamu saya akan bakar. Jadi perkara-perkara tersebut atau misalkan sesamanya termasuk kepada mukroh, termasuk kepada pemaksaan. Wa idza dhahara minal mukroh bi fathiro qarinatun ikhtiyarun bi an ukriha sasun ala tolaki salasa fatolaku wahidatan wa qatala. Ketika orang yang dipaksa terlihat ada tanda-tanda bahwa ia melakukan dengan keinginan sendiri, misalkan dipaksa memang dipaksa, tapi ia ingin melakukan, ada tanda-tanda ingin melakukan sendiri. Memang dipaksa, tapi ada tanda-tanda ingin melakukan sendiri, kayak tidak dipaksa. Dengan contoh misal seseorang dipaksa suruh menjatuhkan talak 3, namun ia menjatuhkan hanya talak 1, maka perkara tersebut dipaksa kayak tidak memaksa, maka talak tersebut jatuh. Misalkan kata si A mengancam kepada si B suruh menjatuhkan talak kepada istrinya talak 3, namun si B tersebut hanya menjatuhkan talak 1, maka perkara tersebut, contoh tersebut, maka jatuh talak 1. Jadi si B dipaksa kayak tidak dipaksa. Jadi kayak ada kemauan sendiri. Karena si A memaksa suruh menjatuhkan talak 3, namun si B hanya menjatuhkan talak 1, maka talak tersebut jatuh. Jadi dipaksa, si B kayak tidak dipaksa. Maka kalau misalkan contoh seperti itu, talaknya jatuh. Dipaksa suruh menjatuhkan talak 3, namun si B hanya menjatuhkan talak 1 kepada istrinya, maka jatuhlah talak 1, maka sah talak 1 tersebut. Wa idan sodaro taliku tolak bisipatin min mukalapin wa wujidatil kasifah fi ghairi taklifin fa ina talaqul mu'allaq bihayaqo.
Ketika ada orang mukallaf balik berakal, menggantungkan talak dengan sifat-sifat tersebut, baru wujud ketika orang tersebut tidak dalam keadaan mukallaf, maka sesungguhnya talak taklik dengan sifat tersebut tidak jatuh. Misalkan, kata orang yang mukallaf, orang yang balik berakal, yang sehat akalnya, kata orang yang balik berakal tersebut, kata sang suami, menjatuhkan talak taklik, menggantungkan talak taklik kepada istrinya. Kata suami tersebut, jika aku menjadi orang gila, maka jatuhlah talak 1. Terus suami tersebut menjadi gila, maka talak taklik tersebut fa inna talaqal mu'allaq bihayaqau, maka tilkal sifat bi ghairi taklifin wa wujidatil kasifat min ghairi taklifin, maka tersebut tidak dalam mukallaf, maka sesungguhnya talak taklik dengan diulang, wa idza sadara ta'liqu talaq bi sifatin min mukallafin wa wujidatil kasifat bi ghairi taklifin fa inna talaqal mu'allaqu bihayaqau. Ketika ada orang mukallaf yang balik berakal menggantungkan talak dengan sifat, dan sifat tersebut baru wujud ketika orang tersebut tidak dalam keadaan mukallaf, maka sesungguhnya talak taklik dengan sifat tersebut menjadi jatuh. Misalkan, kata suami yang mukallaf yang balik berakal, otaknya masih sehat. Kata suami tersebut, jika saya menjadi orang gila, maka kamu tertalak. Terus suami tersebut menjadi gila, maka jatuhlah talak. Jadi menggantungkan talak dengan sifat-sifat yang menjadi tidak mukallaf. Misalkan kata sang suami yang balik berakal, yang sehat otaknya, yang masih normal, kata suami kepada istri, jika saya menjadi gila, maka kamu tertalak 1. Terus kebetulan suami tersebut menjadi gila, maka talaknya terjatuh 1. Berbeda dengan contoh, misalkan berbeda dengan contoh ada di dalam syarah. Berbeda dengan contoh sobi. Sobi misalkan mengucapkan talak, misalkan masih umur 5 tahun tapi ia sudah mempunyai suami, masih umur 5 tahun tapi ia sudah mempunyai istri. Misalkan kata sobi diucapkan kepada lijaujatihi, kepada istrinya, in balagtu fa anti tolikun fa innaha latu toliku. Misalkan kata sobi, jika aku menjadi balik berakal, maka kamu tertalak, fa innaha latu toliku, maka ucapan sobi tersebut tidak jatuh talaknya. Yang terakhir, wasakronu yanfudu tolakuhu kama sabako, orang yang sedang dalam mabuk ketika menjatuhkan talak, maka talaknya sah seperti penjelasan kama sabako yang telah lewat. Nah, misalkan orang habis minum-minum, orang habis mabuk, terus ia menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talak tersebut jatuh. Kama sabako seperti penjelasan yang sudah terlewat, seperti penjelasan yang sudah dijelaskan. Faslun bi ahkami rajaati wallahu a'lam bishawab.